Oke, baik, kita mulai ya. Ini pertemuan yang ke-5. Silakan, siapa yang membuka nyanyi dan doa? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita di dalam penambahan pendek nomor 2 ayat pertama yang sudah saya kirim ke sini. Adikku ira apa bintang terang, 1, 2, 3 ya. Adikku ira Amin. Oke, terima kasih. Desi. Keluarganya meninggal. Sama siapa dia permisi? Sama? Kenapa permisi sama kau? Karena dari uang lebih baik. Bukan, apakah kamu dosen? Sehingga harus melalui, ada aturan kita rupanya kalau permisi melalui komti. Enggak ada kan? Kalau permisi kepada dosennya. Oke. Dita, Franz, Giovanni, Indri, Johannes, Monica, Novita, Rada, Selvi, Gunawan, Edward, Tulus, Natalia. Silakan tanda tangan.
Ya, hari ini kita akan membahas eh, kita akan membahas bentuk proposal skripsi. Nah, sebelum kita melakukan penulisan karya ilmiah melalui skripsi sebagai tujuan akhir penulisan dari karya akademis dalam pencapaian gelar sarjana, maka setiap mahasiswa yang sudah ada akhir semester atau tingkat akhir akan diberikan kesempatan menyampaikan proposal skripsi. Proposal merupakan sebuah rencana. Jadi kalau kita bicara proposal, ini bukan dalam arti bentuknya yang meminta dana. Kalau kalian misalnya punya proposal Natal, dan berbagai punya proposal Natal, itu bukan berarti kalian hendak meminta dana kalau disebut proposal skripsi. Atau kalian misalnya proposal pembangunan gereja misalnya, itu bukan minta dana. Proposal ini punya sebuah rencana penulisan skripsi. Di rencana, jadi kalian menawarkan sebuah rencana. Dalam rencana itu tentu ada landasan teori, kemudian nanti metodologi yang akan kalian sampaikan, lalu pada akhirnya nanti kalian akan buat roadmap-nya. Roadmap itu tahapan-tahapan yang harus kalian capai, lakukan dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi. Itulah proposal. Nah, apa isi proposal itu? Nah, kita akan bahas bentar lagi. Nah, umumnya proposal penelitian itu dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana penelitian. Jadi ada gambaran yang jelas mengenai rencana penelitian yang akan dilakukan. Nah, sehingga nanti para dosen penguji melihat rencana kalian itu bagus dan disetujui sebagai karya ilmiah untuk melakukan penelitian. Nah, jadi dia jelas menjadi sebuah rencana yang memberikan gambaran yang jelas ya. Nah, selain itu proposal penelitian juga membantu memecahkan masalah. Ada masalah yang kalian tawarkan untuk diteliti, lalu kalian punya rencana menjelaskan bagaimana solusi menjawab masalah itu secara akademis. Nah, itu yang disebut dengan proposal. Lalu bukti bahwa kalian sudah siap untuk melakukan proposal itu, menjalankan proposal itu ialah dengan adanya teori atau dengan adanya buku-buku referensi yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah proposal. Nah, ini yang disebut dengan proposal. Nah, mungkin pertanyaan kita, apa beda proposal dengan skripsi? Tentu ada bedanya. Kalau proposal tadi saya katakan itu sebuah rencana penelitian yang hendak kalian lakukan. Kalau skripsi itu adalah karya ilmiah yang kalian kerjakan dan akan diselesaikan menjadi sebuah karya ilmiah. Nah, proposal itu kan rencana, skripsi itu bukan lagi rencana, tapi penelitian yang dilakukan secara akademis. Dan skripsi itu sudah harus memenuhi persyaratan-persyaratan akademis sehingga dia dinyatakan sebagai sebuah skripsi.
Nah intinya begini, kalau sebuah proposal itu sudah disetujui, maka dia akan berubah namanya menjadi skripsi. Jadi kalau dia sudah diterima, saudara dinyatakan lulus proposal skripsi, maka sejak itu, maka kamu bukan lagi mengerjakan proposal skripsi, tapi sudah masuk pada tahapan pengerjaan skripsi. Karena skripsi itulah yang akan karya ilmiah kita, bukan proposal. Proposal itu hanyalah pintu masuk untuk masuk pada skripsi. Itulah bedanya. Jadi perbedaan skripsi dan proposal ialah proposal hanya memuat rancangan penelitian, sedangkan skripsi adalah hasil akhir dari seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan. Jadi proposal rencana penelitian, skripsi ialah hasil akhir dari penelitian. Nah itu bedanya. Sehingga kalian paham mana proposal, mana skripsi. Kalau proposal itu merupakan rencana penelitian, sementara skripsi itu adalah akhir dari penelitian itu sendiri. Nah, pertanyaan kita mungkin bagaimana cara membuat proposal? Karena kalian nanti semester depan sudah membuat proposal. Lalu apa yang harus kalian kerjakan sehingga jadilah sebuah proposal? Nah, kalau setiap perguruan tinggi pasti berbeda-beda bentuk-bentuk proposalnya. Kampus-kampus yang ada di Indonesia ini, setiap kampus punya ciri khas tersendiri dalam rangka membuat proposalnya. Tetapi secara umum, unsur-unsur dalam proposal itu sama. Tidak begitu jauh berbeda. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan dalam rangka membuat proposal skripsi? Yang pertama tentu ialah halaman judul. Jadi kalau kita bicara cara membuat proposal, maka yang pertama ialah halaman judul. Apa yang dimaksud dengan halaman judul? Halaman judul itu ialah di halaman pertama itu sebutkanlah judul. Nanti dalam sebuah bagan di halaman pertama nanti sebutkanlah di sini apa judul proposal. Jadi buat di sini logo, kalau di sini nama. Sini nama juga. Itu halaman judul. Karena tidak ada apa kita, saya tidak bisa tunjukkan sama kalian ya, contoh. Jadi di halaman judul itu tidak ada ya, nanti di halaman judul begini apanya bentuknya, supaya saya tuliskan aja supaya nanti kalian bisa meniru.
sini judul. Judul rencana judul skripsi ya. Nanti kalian buatlah di depan itu judulnya, kemudian di bawah ini proposal skripsi. Setelah judul, tulislah di bawah proposal skripsi. Lalu tulis di sini sebagai salah. Untuk penulisan skripsi. Itu di bawah. Baru kemudian disebut oleh buatlah namamu. Nama Yudi. Baru nanti setelah itu di sini logo. Setelah logo ST baru ST sini apa? Nama dan alamat. Institusi. Baru sini tahun. Seperti itu dia halaman pertama. Jadi judul skripsi ini baru di bawah nanti proposal. Artinya judul itu masih proposal skripsi sebagai syarat untuk penulisan skripsi. Dia lolos nanti ini baru ganti lagi ini menjadi skripsi. Bukan skripsi nanti ini. Dari oleh siapa? Baru logo ST, baru nama dan ST, Sekolah Tinggi Teologi Al-Musak dan Medan, Jalan Meninje ke 10, baru 2022. Nah, inilah halaman pertama. Itu yang dikerjakan. Halaman pertama. Nah, baru nanti halaman keduanya, ini kan sampul ini kan. Ini masih sampul. Halaman kedua nanti. Sebenarnya bukan halaman kedua, ini kan sampul. Ini sampul berarti halaman pertama sebenarnya ini. Di halaman pertama ini nanti buat lagi sini judul. Judul skripsi lagi. Baru masukkan di sini tidak ukur. Mau buka ke belakang. Hei, belakang dan sebagainya. Nah, itulah halaman pertama yang harus dikerjakan dalam proposal skripsi. Lalu nomor 2 yang harus dikerjakan ialah ini tadi kan halaman judul. Jadi nomor 2 latar belakang.
Bagaimana cara menulis latar belakang itu? Ini tadi. Habis judul, ini halaman 1 artinya, di halaman 1. Langsung judul skripsi, lalu latar belakang. Di halaman 1 itu, apa latar belakangnya? Apa yang dimaksud dengan latar belakang? Nah, latar belakang ini ialah sering mahasiswa ini gagal memahami latar belakang. Apa itu latar belakang? Latar belakang ialah uraian yang memuat terkait permasalahan penelitian. Jadi uraian yang menyangkut tentang permasalahan penelitian. Lalu mengapa kamu meneliti masalah itu? Apa alasanmu sehingga kamu tertarik menulis? Sehingga masalah itu betul-betul kamu ingin teliti secara ilmiah. Nah itu, jadi ada alasan. Misalnya kalau kalian buat judul peran pendidikan agama Kristen menumbuhkan iman di SMP kelas 9 TD Pardede Foundation. Itu contoh. Karena kalian melihat di sana murid-murid SMA atau ya SMA itu tidak ada imannya, tidak punya iman. Lalu kalian berpikir bagaimana cara menumbuhkan iman anak SMA kelas 9 itu. Ternyata perlu peran guru pak. Karena guru pak lah yang punya andil yang sangat tepat untuk mendidik iman kepada mereka. Karena tidak mungkin lagi sekolah minggu, karena mereka sudah remaja. Tidak mungkin lagi orang tua mungkin sibuk. Tidak mungkin lagi masyarakat, karena masyarakat tidak punya kurikulum tentang itu. Tapi guru pak punya kesempatan untuk mendidik SMA itu, murid SMA itu, sehingga imannya bertumbuh. Nah inilah yang membuat kamu menuliskan latar belakang. Ada persoalannya apa? Siswa kelas 9 SMA TD Pardede Foundation tidak beriman, tidak punya iman, atau tidak bertumbuh imannya. Sehingga saya tergerak untuk menelitinya. Siapa yang bertanggung jawab? Dan siapa yang cocok untuk menumbuhkan iman mereka? Dan saya melihat dan potensi besar ada pada guru pak. Sehingga judul skripsi ini saya buat ialah peran guru pendidikan agama Kristen menumbuhkan iman terhadap siswa kelas 9 SMA TD Pardede Foundation. Nah ini contoh membuat latar belakang. Jadi artinya di latar belakang itu harus punya masalah. Dan jelaskan masalah itu apa. Lalu mengapa masalah itu ada. Lalu apa yang menarik kau teliti dari masalah itu. Sehingga kamu menulis judul itu. Sering mahasiswa begini menulis. Misalnya peran guru PAK dalam rangka meningkatkan iman siswa kelas 9 di SMA TD Pardede Foundation. Latar belakang. Lalu dia buatlah iman Allah dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam kamus bahasa Indonesia, dalam kamus Oxford, dalam iman Allah menurut teologi ini, iman Allah menurut bapak gereja, iman Allah menurut tokoh reformator Calvin, Luther, menurut ini, menurut habis semua sampai 20 halaman definisi iman. Baru dia buat di bawah berdasarkan latar belakang masalah di atas, berdasarkan permasalahan di atas, berdasarkan permasalahan di atas. Enggak ada permasalahannya. Lalu dosen penguji mengatakan, mana masalahmu? Baru dia jelaskan lah. Begini Pak, bahwa di SMA itu tidak ada iman yang tidak bertumbuh iman mereka Pak. Begini. Lalu dosennya mengatakan, mengapa tidak kau tulis itu di sini? Begitu selalu. Karena sering mahasiswa menulis
yang tidak di pikirannya, yang dia tulis dari buku-buku lain yang bukan dari pikirannya. Dia menulis latar belakang itu ambil dari pikiranmu tadi, persoalanmu tadi apa. Jangan hanya judul peran guru PAK dalam menumbuhkan iman, tapi yang ketulis definisi iman, definisi guru PAK. Guru PAK adalah menurut Bolke, PAK itu ialah pendidikan, itu ialah sampai 25 halaman. Lalu berdasarkan permasalahan di atas kembali, gak ada masalah. 20 halaman dia ngaku tapi gak ada masalah. Langsung kami gini, seruk, gak ada nilainya. Lalu tanya, apa masalahmu? Ya itulah Pak, tidak ada pertumbuhannya. Padahal mereka begini-begini, yang bisa mengajar mereka iman adalah gurunya. Karena begini-begini, kenapa enggak kau tulis itu? Ya Pak, lupa Pak. Lupa. Padahal udah catat dia buat definisi. Ingat definisi itu nanti bab 2. Jangan buat definisi di bab 1. Gak ada gunanya. Bab 2 nanti definisi. Kalau kau buat definisi di bab 1, kau ulangi di bab 2, itu namanya redundant, pengulangan. Dalam sebuah karya ilmiah tidak boleh terjadi pengulangan atau redundant. Tidak boleh. Nah itu, jadi latar belakang itu ialah apa permasalahan yang kau temukan, apa persoalan, atau itulah yang lebih tepatnya, apa persoalan yang kamu lihat soal pendidikan agama Kristen, apa yang menjadi concern, perhatianmu, atau apa kegundahan ilmiahmu, itu lebih ilmiah ya, apa kegundahan ilmiah, atau kegundahan apa lagi? Apa kegusaranmu secara akademis melihat keadaan pendidikan agama Kristen di sekitarmu, baik di sekolah formal atau di gereja, sekolah non formal, sekolah minggu, atau di keluarga, masyarakat. Bagaimana? Itulah latar belakang. Jadi latar belakang itu merupakan hal penting yang harus ada di proposalmu. Jika tidak ada persoalan di latar belakangmu, maka proposalmu itu dinyatakan kurang baik, atau bahasa kasarnya gagal. Maka nanti kamu disuruh ulang menulisnya lagi. Itulah Pak, saya lupa. Itunya maksudku. Makanya berarti tulis lagi apa yang kau katakan tadi. Jadi dibuanglah semua yang kau tulis tadi. Nah itu. Makanya untuk mencapai sebuah penelitian yang baik dalam belakang ini, ingatlah saudara antara das solen dengan das C. Apa itu das solen? Das solen itu subtu, atau bahasa Inggris subtu, dalam bahasa Indonesia yang seharusnya terjadi. Ini atau yang dalam bahasa Indonesia disebut subtu. Ini seharusnya dinyatakan das solen dan das C. Das solen dan das C. Seharusnya atau sejatinya pertumbuhan iman, pendidikan agama, pendidikan iman bagi siswa kelas 9 di SMA Foundation, Foundation terjadi oleh guru pendidikan agama Kristen. Karena mereka berpotensi mengajarkan iman kepada anak-anak SMA. Seharusnya guru itu bisa menumbuhkan iman anak-anak SMA itu. Seharusnya. Karena fungsi guru adalah bla 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 bla. Dia harus mampu mengajar, mendidik, menumbuhkan iman pada diri seseorang. Itu seharusnya. Tapi kenyataan, inilah dia.
the same. Untuk kenyataannya dari 25 siswa SMA kelas 9 Teleperede Foundation, hanya 2 orang yang bertumbuh imannya. Dari 25 murid, 2 orang. Berarti 23 orang lain tidak bertumbuh imannya. Berarti ada persoalan. Mengapa terjadi demikian? Apa yang salah? Inilah yang perlu saya lakukan penelitian pertumbuhan iman bagi SMA kelas 9 di SMA Teleperede Foundation. Itu kalau sudah seperti itu, sudah selesai. Sudah tamat bab satunya, apa namanya, bab-babnya, sudah bagus. Jadi mulailah das soren, apa yang seharusnya, lalu lihat kenyataan, das se. Lalu terjadi pergumulan. Mengapa terjadi? Mengapa gurunya? Berarti gurunya ini tidak mengajar dengan baik. Nanti gurunya ini tidak mengetahui apa itu pertumbuhan iman. Berarti gurunya ini bla 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 banyak. Maka dari sini nanti akan muncul rumusan masalah. Pertanyaan penelitian. Nah ini yang kedua, latar belakang. Lalu setelah kalian punya latar belakang, maka yang ketiga adalah identifikasi masalah. Nah, apa itu identifikasi masalah? Kalau kalian sudah punya latar belakang, dari latar belakang ini ada persoalan, lalu ini kan panjang sekali. Untuk memudahkan pembaca, apa yang terjadi dibahas di sini, maka kalian identifikasi aja masalah. Identifikasi berarti kalian berikan ciri-ciri apa masalah itu. Misalnya begini, kalau identifikasi, ada seorang ditemukan mati di got di depan STT Pusat Medan, laki-laki, diduga laki-laki, diduga kan laki-laki. Lalu dibawa dia, diangkat dari got itu, diangkat. Lalu diidentifikasilah mayat ini. Karena dia dilihat berkumis, maka yang meninggal itu diduga adalah seorang laki-laki. Kan ada kumisnya. Masih diduga kan, namanya identifikasi. Lalu dilihat rambutnya pendek, catam, gitu. Berarti diduga yang meninggal ini laki-laki karena rambutnya catam, pendek. Dilihat dia pakai celana panjang jeans. Wah, diduga dia laki-laki karena pakai celana panjang jeans. Nah, ini contoh identifikasi. Dilihat fakta, baru ternyata nama dari yang meninggal ini adalah, katakanlah misalnya Jaultuk. Karena dilihat KTP-nya, ada di KTP-nya nama Jaultuk, tinggal di sana. Kelihatan identifikasi. Artinya identifikasi itu datang dari latar belakang. Apa yang kita tulis latar belakang, itulah yang kita identifikasi. Nah, sering mahasiswa begini, dia buat ini latar belakang. Di sini tadi sudah jelas masalah pertumbuhan iman bagi SMA kelas 9 di SMA Teleperede Foundation, bahwa guru-guru tidak mengajarkan iman, tidak melakukan pendidikan iman yang baik kepada anak-anak SMA. Tiba-tiba di sini muncul di sini identifikasi yang lain. Dia buat misalnya, Pak adalah pendidikan agama Kristen. Guru Pak itu adalah harusnya pegawai negeri atau tidak pegawai negeri. Guru Pak itu seharusnya harus rapi, sopan, dan melakukan pakaian yang bagus. Itu nggak sempurna, nggak nyambung ke sini. Padahal tadi yang dibahas ialah pertumbuhan iman. Yang dia definisikan Pak dan guru Pak. Tapi tidak nyambung ke cerita. Makanya nanti setiap
identifikasi masalah, kalimat yang digunakan harus selalu adanya. Adanya siswa SMA kelas 9 tidak bertumbuh dalam iman. Nyambung dia. Ditemukan di sini siswa kelas 9 tidak bertumbuh dalam iman. Ada kamu kaitannya. Lalu adanya guru pak tidak mengajarkan iman pada siswa kelas 9 SMA jadi berdiri di. Jadi adanya guru tidak mengajar iman. Apalagi temukanlah adanya. Semakin banyak kalian identifikasi di sini, berarti kalian semakin mampu mengidentifikasi masalah kalian. Tapi kalau kalian tidak mampu mengidentifikasi masalah kalian, bagaimana kalian mencoba menyelesaikan masalah? Dengan baiknya kalian mengidentifikasi masalah, maka makan baiklah kalian menyelesaikan masalah. Nah, jadi pertama tadi halaman judul, kedua latar belakang sudah jelas, ketiga identifikasi masalah sudah jelas. Lalu yang keempat ialah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu ialah pertanyaan penelitian. Dari mana datang rumusan masalah ini? Rumusan masalah ini datang dari sini. The solen dan the same. Ada jurang pemisah. Atau disebut dengan research gate. Research gate atau jurang penelitian antara yang seharusnya dan yang kenyataan. Ada jurang penelitian antara yang seharusnya guru pak itu harus mampu mengajar iman kepada anak SMA. Karena mereka berpotensi pandai memberikan iman, pengajaran iman, sehingga anak-anak SMA itu bertumbuh dalam iman. Seharusnya, tapi kenyataannya guru tidak mengajar iman, sehingga anak-anak tidak bertumbuh iman. Pertanyaan penelitiannya, mengapa? Inilah dia pertanyaan penelitian. Mengapa? Makanya rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian. Maka pertanyaan penelitian di sini harus maksimal 3. Karena semakin banyak kita membuat pertanyaannya, maka semakin banyak kita menjawab itu nanti di bab 4, bab 3 dan bab 4. Jadi cukup 3 aja pertanyaan supaya nanti menjawabnya mudah di bab 3 dan bab 4. Cukup 3 pertanyaan. Lalu misalnya mau ada pertanyaan, mengapa guru pak tidak mampu mengajarkan iman bagi siswa kelas 9 SMA PD Indonesia? Mengapa? Dan apa faktor? Ini kedua, apa faktor? Apa faktor yang menyebabkan guru agama itu tidak mampu mengajarkan iman kepada anak-anak SMA kelas 9 ini? Apa faktornya? Mungkin karena mereka tidak memiliki silabus,
atau karena mereka tidak memiliki keterampilan, atau mereka tidak memiliki buku-buku yang menunjang pembelajaran iman, atau mungkin situasi sekolah tidak mendukung, atau mungkin dari faktor siswa yang tidak mau diajar, bandel, banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak bertumbuh dalam iman. Lalu pertanyaan ketiga di sini, apa solusinya? Apa solusi? Kalau guru tidak mampu, solusinya apa? Nah, contoh ini pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi ketiga sampai keempat hal ini harus jelas bagi kalian. Menulis latar belakang jelas, halaman latar belakang, lalu identifikasi masalah, lalu rumusan masalah harus jelas. Kalau kalian tidak mampu memahami latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, maka kalian sekarang tidak bisa layak menulis skripsi. Di latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah harus jelas. Nah, kalau sudah jelas ini, jelas latar belakang, jelas identifikasi masalah, rumusan masalah jelas, maka yang berikut ialah yang kelima, tujuan penelitian. Nah, kalau kita sudah tahu latar belakang masalahnya, bahwa anak SMA itu tidak bertumbuh dalam iman, lalu gurunya tidak mampu mengajar iman yang baik, lalu kita tahu identifikasi masalahnya, kita sudah tahu rumusan masalahnya. Sekarang apa tujuan kita meneliti? Mengapa saya meneliti skripsi? Apa tujuan saya? Nah, setiap tujuan harus mulai dengan kata untuk. Untuk dapat mengetahui bla 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 bla. Mulai kata untuk. B. Untuk dapat mengetahui bla bla bla. C. Begitu juga. Nah, apa yang mau kita ketahui dari skripsi ini? Lihatlah ini. Apa yang kau tanya? Mengapa guru Pak tidak mampu mengajar iman? Tujuan penelitian untuk dapat mengetahui mengapa guru Pak tidak dapat mengetahui mengajarkan iman di SMA Negeri 9, SMA Indonesia. Jelaskan dapat. Untuk apa tulisan ini? Untuk apa skripsi ini? Untuk dapat mengetahui mengapa guru Pak. Nomor 2, untuk apa? Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab tidak terjadinya pertumbuhan iman. 3, untuk apa? Untuk dapat mengetahui apa solusi dalam rangka menumbuhkan iman anak SMA kelas 9 TDPRD di Indonesia. Sampai di sini ikut ya, bisa mengerti ya? Bisa maksud saya bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi sudah jelas latar belakang, jelas identifikasi, jelas rumusan masalah, jelas tujuan penelitian. Maka yang keenam ialah manfaat. Manfaat penelitian. Apa yang menjadi manfaat penelitian? Kalau saya sudah tahu tujuannya apa, tentu aku punya manfaatnya apa. Mau kemana? Saya mau ke Pulalang, mau ngapain? Beli tomat 1 kilo, beli cabai 1/4, beli daging 1 kilo, beli pisang 2 sisir. Itu kan tujuan ya, tujuan ke pasar, beli ini. Manfaatnya apa? Agar saya bisa memasak daging, memasak sayur, memakan buah. Nah kan kita sudah tahu tujuannya, tentu tahu manfaatnya. Maka kalau manfaat, mulailah dengan kalimat agar. Agar. Mulailah, agar menambah
wawasan bla 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 tentang bla 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 bla. B juga begitu, agar dapat menambah wawasan tentang bla 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 bla. Menambah wawasan tentang apa? Lihat tadi tujuan penelitian. Tujuan penelitian tadi apa? Lihat rumusan masalah. Rumusan masalahnya tadi apa? Mengapa guru Pak? Tujuannya untuk dapat mengetahui mengapa guru Pak tidak mengajarkan iman. Manfaatnya apa? Agar menambah wawasan tentang mengapa guru Pak tidak mengajarkan iman kepada siswa kelas 9 SMA studi pendidikan. Lalu kedua apa? Mengapa apa manfaatnya? Agar dapat mengetahui tentang apa faktor yang menyebabkan guru Pak tidak mengajarkan iman kepada siswa kelas 9 SMA studi pendidikan Indonesia. C-nya juga begini. Jadi artinya ini saling kait mengait. Ini dari sini, ini dari sini. Nah kalau sudah seperti ini, maka terlihatlah nanti sistematika berpikir. Ini yang dilihat dosen. Sistematika berpikir kalian jalan. Kadang tadi saya katakan latar belakang beda, identifikasi berbeda, rumusan masalah berbeda, tujuan berbeda, manfaat berbeda. Maka kalau itu kami lihat, maka itu ditolak, coret. Nah ini sampai di sini sudah ngerti ya? Nah, jadi hati-hati. Jadi dalam rangka menulis proposal skripsi, ingatlah pertama halaman judul, 2 latar belakang, 3 identifikasi masalah, 4 rumusan masalah, 5 tujuan masalah, 6 manfaat penelitian. Ini yang harus kalian paham. Kalau sudah mengetahui hal itu, yang selanjutnya ya setelah tahu manfaat penelitian, yang ketujuh ialah metodologi. Metodologi penelitian. Nah, apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian? Nah, metodologi penelitian itu adalah, ini tadi kan ada masalah, rumusan masalah, ada research gap-nya. Maka jurang penelitian itu hendak kita selesaikan. Cara menyelesaikan jurang penelitian ini atau rumusan masalah ini, untuk menjawab ini perlu dilakukan metodologi. Metodologi apa itu? Apa sih metodologi? Metode dan logos. Metode ialah cara, logos ialah ilmu. Jadi metodologi ialah ilmu yang mempelajari cara mengatasi persoalan ilmiah atau akademis. Jadi ilmunya, apa ilmunya? Nah, saya ambil contoh misalnya. Bayangkanlah ini sebuah mangga. Ini mangga. Lalu saya tanya sama kalian, bagaimana cara mengupas mangga? Apa metode atau metodologi yang kalian gunakan untuk mengupas mangga ini? Bagaimana caranya? Ambil Pisau. Terus kupas kulitnya, lalu dibersihkan dulu baru makan. Mungkin kita buang, baru kita bersihkan, baru kita makan. kenapa kan pisau mencuci dulu lah.
Pisaunya kan artinya sebelum kita ngambil pisau kita harus steril dari pisau itu. Kalau pisau yang baru makan lagi cuci kan itu nah. Kalau manggarnya makanya kita kupas dulu kulitnya baru kita cuci manggarnya. Oke, baik. Nah, jadi kalau ini sebuah mangga, maka alat untuk mengupas mangga ambillah pisau. Jadi pisau. Apakah bisa mengupas mangga ini dengan parang? Bisa. Bisa. Saya bilang nggak bisa. Apakah mengupas mangga ini bisa dengan cangkul? Bisa. Bisakah mengupas mangga ini dengan sensor? Sensor, mesin. Bisa. Ya, bisa. Semua bisa. Pakai pisau, pakai parang, pakai cangkul, pakai sinso, pakai gergaji, bisa. Tapi persoalannya ialah bagaimana hasilnya. Ngerti maksud saya? Lalu bagaimana hasilnya? Kalau pakai cangkul, ya hancur lah kan, nggak ada lagi yang bisa dimakan. Apalagi pakai sinso, habis digulung rantainya itu, ya habis apa yang mau dimakan? Kalau pakai parang, lebih banyak dimakan parang daripada kita makan. Maka yang paling cocok ialah pakai pisau. Ngerti ya? Nah, mengupas mangga ambillah pisau, jangan parang, jangan sinso, harus pisau. Pisau itu jelas dibedakan lagi. Pisau karatan, pisau yang tumpul atau pisau tajam. Pisau mana? Tajam. Semua bisa ambil pisau kalau diambilnya pisau karatan. Dikupasnya juga. Ada orang yang makan? Enggak lah, takut tetanus. Ada ambil pisau yang tumpul. Selesai tapi jorok. Karena hancur. Ada orang makan, enggak mau. Tapi dia ambil pisau, dia asah, dia tajam, mengupasnya pun selesai pun dia cantik. Setelah dilihat di situ disajikan, air liur kita pun langsung keluar. Itu karena bagus, enak. Nasi kripsi pun begitu. Metodologi ini adalah pisau bedahmu menjawab pertanyaanmu ini. Kalau kau tidak punya alat yang bagus di sini, maka ingat skripsimu bisa hancur, bisa tetanusan, bisa obrak-abrik, atau orang ngiler membacanya. Karena bagus. Kata-katamu bagus, uraianmu bagus, sistematika berpikirmu jalan, tidak amburadul. Inilah ilmu metodologi. Jadi jangan main-main di sini. Jangan salah pilih alat menjawab pertanyaanmu. Di sini sering mahasiswa salah kaprah, tidak mampu menjawab pertanyaan ini dengan metodologi yang baik. Mahasiswa di kampus ini hanya menulis begini. Metodologi penelitian ialah library research, baru field research. Wah, itu saja yang dua itu. Penelitian, skripsi ini ditulis dengan cara library research. Waduh, bangga pula itu library research pakai bahasa Inggris. Field research, titik, satu kalimat. Selesai skripsinya, selesai, tapi amburadul. Membacanya pun orang tak tertarik. Karena hanya ini aja yang dia tahu. Menjawab pertanyaan. Untuk mengupas ini, gak mungkin saya selesaikan di sini. Gak mungkin.
Seharusnya ini sudah kalian bicarakan di metodologi penelitian. Apakah saya belum mengajar kalian tentang ini? Atau tidak? Siapa dulu mengajar ini kepada kalian? Metodologi penelitian. Itu saya kurang yakin selesai kalian di sini. Kalau kalian tidak selesai di sini, susah kalian mengajar skripsi nanti. Saya kalau mengajar ini jelas. Kalau tidak mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik, jangan harap skripsi bagus. Saya selalu setiap ujian skripsi di sini perhatian sama saya. Jangan main-main dengan saya di sini. Saya obrak-abrik semua. Ini. Jadi jangan sepeda di sini. Saya katakan tadi, apakah mangga itu bisa dikubas dengan siksa, gergaji, dengan parang, dengan cangkul bisa. Lalu semua mahasiswa mengerjakan itu di sini seperti itu, mengupas mangga dengan gergaji, mengupas mangga dengan sinsu. Itulah yang terjadi. Menjawab pertanyaan penelitiannya dengan gergaji. Menjawab pertanyaan penelitiannya dengan apa? Sinso. Enggak tahu dia bedakan apa hipotesa, apa kualitatif, apa kuantitatif. Enggak tahu dia membedakan di sini. Kualitatif, kuantitatif enggak tahu dia. Kalian tahu apa kualitatif, kuantitatif? Apa itu penelitian kualitatif dan kuantitatif? Dan campuran. Tahu ini? Ya, saya tahu ini penelitian ini. Bagaimana cara melakukan penelitian kualitatif dan campuran? Ya, tahu saya pisau bisa mengupas mangga. Pisau mana kalian pakai? Pisau yang karatan, tumpul atau tajam? Di sini persoalannya. Makanya selalu menjawab pertanyaan begini. Skripsi ini dikerjakan dengan library research dan field research. Titik. Wah, beradullah. Sama seperti mengupas mangga dengan gergaji. Titik. Di gergajinya. Hasilnya ya ampas. Ampas kan kalau digergaji mangga kan yang terlihat kan ampas itu betul kan. Gak ada yang bisa dimakan. Itu. Hati-hati di sini. Maka tentukanlah apa alatmu dalam menjawab penelitian. Kalau menggunakan penelitian jenis penelitian yang ini jangan digunakan ini di kampus. Karena ini dikerjakan oleh para dosen atau para ahli peneliti. Karena ini mengerjakan campuran minimal 1-2 tahun. Kalian menulis skripsi hanya waktunya 6 bulan. Tidak mungkin mengerjakan ini. Banyak mahasiswa membuat ini. Karena apa? Dia tidak tahu. Asal tulis. Metodologi penelitian ialah kualitatif. Dibuatnya kualitatif. Tapi dibuatnya angket. Ketawa kita baca. Dia buat penelitian saya tak kualitatif, tapi dibuatnya wawancara. Itu aneh. Jadi kalau dia milih kualitatif, alat penelitiannya bukan angket tapi wawancara. Dan wawancara yang mendalam. Wawancara artinya sekali dia mewawancarai. Tapi kalau dia berkali-kali mewawancarai disebut dengan wawancara yang mendalam. Interview and in-depth interview. Artinya wawancara itu menjadi alat daripada orang yang meneliti penelitian dengan metodologi kualitas.
Yang diwawancarinya itu orang-orang berkualitas. Kalau tadi meneliti mengapa guru PAK itu tidak mengajarkan iman kepada siswa SMA kelas 9 di DPRD Foundation, jangan wawancarai tukang beca. Enggak berkualitas itu. Jangan wawancarai supir angkot, enggak berkualitas. Atau wawancarai guru SD Binjai, enggak berkualitas. Tapi kalau kau pilih kualitatif, maka wawancarailah gurunya. Wawancarailah orang tua murid. Wawancarailah muridnya. Atau wawancarailah kepala sekolahnya. Itu berkualitas. Jadi jangan sembarangan pilih metodologinya. Pilih kualitatif tapi sebar angket. Saya lihat itu langsung tertawa saya. Tapi sudah skripsi di sini semua. Dia nanti semua skripsi di perpustakaan itu seperti itu. Nah, kalau kita pilih kuantitatif, maka di sini alatnya adalah angket. Tidak ada wawancara di situ. Bagikanlah angket. Semakin banyak angket, semakin benar karena kuantitas jumlah. Makin banyak, makin benar. Kalau kualitatif makin berkualitas, makin benar. Jadi kalau kuantitatif makin banyak kau sebar angket, makin benar. Ini sebarlah. Berapa angket kau sebar ke SMA? 10 Pak. 10. Gimana mau benar 10? Aneh kan? Karena 10 lebih baik kualitatif. Kualitatif itu tidak perlu banyak, tapi yang perlu berkualitas. Tapi kalau kuantitatif harus banyak. Namanya pun jumlah. Makin banyak kau sebar, maka makin benar. Makin luas kau sebar, makin benar. Makanya kalau kuantitatif ini disebut dengan positivisme. Sebenarnya sudah ada jawabannya, positif. Hanya mencari pembenarannya melalui orang. Misalnya tanya, apakah ini handphone? Sebenarnya sudah positif ini handphone. Tapi kau harus buktikan bahwa ini handphone melalui cara angket. Sebarlah angket. Kalau ada bentuk benda persegi panjang warna hitam, apakah Anda setuju itu adalah handphone? Sangat setuju, sangat tidak sangat setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Isi dijawabnya lah. Dari 50 disebar, 45 menjawab setuju. Maka ini adalah handphone. Pembuktian masalah. Diduga tadi kan, diduga ini adalah handphone. Di bab 2, bab 4. Dari hasil angket, ternyata 95% mengatakan ini adalah handphone. Terjadi pembuktian masalah. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif tidak ada seperti itu. Makanya dia berangkat dari nihilisme. Dia dari nihil, no. Tidak ada jawaban tentang pertanyaan ini. Dia masih mencari jawab dari wawancaranya kepada orang yang berkualitas. Maka dia menggunakan nanti kerangka konseptual. Kalau ini digunakan, kalau yang ini yang digunakan ialah hipotesa. Tapi kalau ini digunakan, maka dia menjadi kerangka konseptual. Tapi lihatlah skripsi di sini, hipotesa digunakan, kerangka konseptual pun digunakan. Itu tadi menjawab bagaimana cara mengupas mangga. Langsung dia ambil gergaji sinso, ambil parang, ambil cangkul. Semua dikerjakan. Inilah apa? Cangkul. Ada di gergaji aja. Suka-suka dia bagaimana mengupasnya. Akhirnya terjadilah, dibuka, jadi. Tapi nggak ada yang bisa dimakan.
melihatnya pun jijik. Gitulah kita melihat skripsi di sini, jijik melihatnya, jijik. Tidak Indonesia, jijik kita membacanya. Mudah-mudahan kalian tidak menghasilkan karya-karya ilmiah yang jijik. Yang saya katakan harus jelas. Kalau tidak jelas, maka karya ilmiah nanti menjijikkan. Karena Anda tidak pandai mengupas pertanyaan dengan baik. Maka saya tanya, sudah jelas? Itu saya ulang-ulang tadi, sudah jelas? Artinya kalian paham nggak yang saya tulis ini semua? Jangan nanti setelah terjadi bimbingan semester depan, jumpa Anda dengan saya. Maaf, sorry to say, saya bisa tidak membimbing. Ini rutenya. Ini belum selesai. Setelah selesai metodologi penelitian apa lagi? Baru masuk nanti pada sistematika akademisi. Oh bentar. Oh ya, sistematika akademisi. Nah, sistematika penulisan ini Anda hanya membuat roadmap. Saya katakan tadi roadmap. Bagaimana Anda membuat langkah-langkah menjawab pertanyaan itu, maka di sini nanti tulislah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Apa isinya ini semua? Nanti bab 1 tentu ini adalah pendahuluan. Pendahuluan itu, tadi saya katakan ini judul kan? Kalau di proposal ini judul. Tapi setelah diterima jadi skripsi, maka proposal ini langsung jadi bab 1. Baru langsung bawaannya pendahuluan. Ngerti ya? Paham ya? Nah, ketika dia masih menjadi proposal, judulnya di sini tadi judul skripsi. Ini seminar proposal. Lalu disetujui, selamat Anda lolos bisa menyusun skripsi. Maka sistematika penulisan di bab 1-nya ialah pendahuluan. Maka judul tadi ini ubah menjadi bab 1 pendahuluan. 1 latar belakang, 2 identifikasi masalah, 3 rumusan masalah, sampai ke bawah. Itu sih pendahuluan. Isi pendahuluan itu nanti itu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian. Yang kedua apa? Yang kedua ialah kerangka teori. Ini semua di sini adalah definisi. Apa yang kau gunakan dalam judul ini, definisikan di sini. Dan apa teori yang kau gunakan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian ini? Teori apa yang kau gunakan untuk menjawab pertanyaan ini? Tuliskan di sini. Lalu bab 3 nanti ialah metodologi penelitian. Nah, di sini diurai lagi dan dijelaskan lagi apa itu metodologi penelitianmu. Di sini nanti sudah ada teknik pengolahan data, analisis data, lalu alat pengumpulan data. Ini sih dijelaskan. Kalau apa lagi? Sampel, populasi. Di sini dijelaskan. Dan itu tidak mungkin saya jelaskan lagi. Karena itu sudah kalian pelajari kemarin di sini. Sudah kan? Sudah dipelajari di sini kan? Bagaimana menganalisis data, mengumpulkan data, bagaimana menganalisa data, lalu bagaimana membahasakan data. Itu di sini. Lalu di bab 4 nanti di sini ialah hasil penelitian. Dan ini kesimpulan. Nah, hasil penelitian ini adalah pembuktian kalau dia kualitatif
maka di sini pembuktian kerangka konseptual. Kalau dia memilih penelitian kuantitatif, maka di sini adalah pembuktian hipotesa. Baru ini kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Waduh, panjang lagi. Gak mungkin saya jelaskan di sini. Kesimpulan bukanlah summary, ringkasan, bukan. Kesimpulan ialah jawaban singkat atas pertanyaan penelitian. Jawaban singkat. Jadi itu kesimpulan. Jadi bukan summary. Jadi pertanyaan ini jawaban singkatnya di sini. Jawaban panjang pertanyaan itu di sini. Jawaban panjang. Bertiga berempat di sini dah kita lihat nanti jawabannya. Pertanyaan ini dijawab di bertiga dan berempat secara panjang. Tetapi singkat pertanyaan ini jawaban singkatnya ditemukan di sini. Di kesimpulan. Nah itu ya. Nah sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Contoh bentuk proposal itu? Oke, nanti kami cek. Yang mana? Ya, nanti saya kirim contoh-contoh. Nanti itu sudah bentuk skripsi. Nanti kita akan bahas minggu depan. Skripsi. Ini masih proposal. Minggu depan kita akan bahas skripsi. Apa bedanya skripsi dengan proposal? Nah ini masih bentuk proposal. Dan terakhir tadi saya lupa, setelah sistematika penulisan, yang terakhir ialah kepustakaan. Nah di kepustakaan ini yang harus kalian penuhi ialah bahasa Inggris itu minimal 4 buku. Bahasa Inggris tidak termasuk dictionary, ensiklopedia enggak masuk. Harus buku 4 bahasa Inggris. Dan buku yang digunakan ialah 25, minimal 25 buku. Ini untuk proposal. Jadi kalau nanti kalian tidak mencukupi 25 buku, maka kalian pun bisa dibatalkan. Itu buku itu dipakai ya, bukan dibuat di sini buku rujukan, enggak, itu enggak diperhitungkan. Harus digunakan 25 buku itu. Dan dari 25 buku ini ada 4 bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bukan dictionary, bukan ensiklopedia, bukan. Bukan juga TDNT, bukan, atau TDOT, Theological Dictionary of New Testament, Theological Dictionary of Old Testament, itu bukan. Pokoknya yang berbau kamus, ensiklopedia tidak diterima sebagai bagian dari buku bahasa Inggris. Dia harus buku dalam arti membahas satu topik. Itu buku. Ya, ini masih bentuk proposal ya. Minggu depan kita masuk bentuk skripsi. Setelah ini, bagaimana skripsi, bentuknya apa? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Jadi, nah nanti kalau untuk angket kita akan bicarakan pada kesempatan lain. Artinya jangan sekarang. Kalau sekarang nanti langsung tamat kalian kan. Bagaimana cara membuat angket, bagaimana cara mewawancarai, nanti kita akan belajar. Ya.
Jadi banyak mahasiswa pergi dia wawancara tapi nggak tahu dia cara wawancara. Pergi dia membagikan angket tapi nggak tahu dia cara membuat angket dan membagikan angket. Pokoknya nggak ada yang mengajari lah. Pokoknya dia bawa, nah, isi ya katanya. Udah dia tangan kosong, nggak diisi orang. Karena beda nanti, kalau dia mengisi pakai angket, dia deduktif. Tapi kalau dia wawancara induktif, apa artinya deduktif dan induktif? Ya nanti akan kita bicara. Ada trik membuat wawancara dan membuat angket. Nah itu belum sekarang, nanti. Ya silakan. Oke, jadi memang itulah saya katakan kalau memang belum selesai di sini dulu kan mengajar ini panjang lagi nih 1 semester mengajar ini. Nah, tapi karena pertanyaannya itu ya harus saya jawab dengan cepat ya. Kalau memilih metodologinya kualitatif, maka dia harus pakai kerangka konseptual, bukan hipotesis. Ya, nanti kalau pilih metodologi yang saya gunakan dalam menulis skripsi ini adalah kualitatif, maka bab 2 nanti bukan hipotesis, tapi kerangka konseptual. Apa artinya kerangka konseptual? Karena saya katakan tadi kualitatif itu dari nihilisme, berarti dari 0, 0, dia masih bertanya kebenarannya, jawabannya kepada orang yang mau dia tanya, maka dia konsep dulu. Kira-kira jawaban mereka ini. Kira-kira jawaban yang akan saya wawancara itu nanti ini. Misalnya contoh tadi judulnya peran guru Pak dalam meningkatkan iman dalam edisi bagi siswa kelas 9 SMA TDPRD Foundation. Penelitian kualitatif berarti wawancara. Berarti nanti di bawah ialah kerangka konseptual. Jadi buatlah kerangka konseptual bahwa pertumbuhan iman seorang anak dilakukan oleh guru-guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas dan berkompeten untuk menumbuhkan iman seorang anak ialah para guru Pak. SMA TDPRD Foundation memiliki guru Pak dan mereka punya peluang menumbuhkan iman siswa kelas 9 SMA TDPRD Foundation. Itu kerangka konseptualmu. Lalu nanti di bab 4 kau buktikan itu konsepmu tadi. Harus kau buktikan. Nah itu kerangka konseptual. Tapi kalau pilih kuantitatif berarti angket. Berarti menggunakan nanti hipotesa. Maka hipotesa selalu kalimatnya dibuka dengan kalimat ini. Kalau hipotesa diduga. Titik maka titik itu kalimatnya. Atau jika titik koma maka titik itu kalimat hipotesa. Diduga jika guru agama mengajar iman kepada anak didik SMA kelas 9 TDPRD Foundation, maka iman kelas 9 akan bertumbuh. Diduga. Atau jika guru Pak mengajar iman kepada siswa kelas 9, maka siswa kelas 9 akan bertumbuh imannya. Maka sebarlah angka. Apakah saudara setuju? Jika guru Pak mengajar iman, maka iman anak SMA kelas 9 bertumbuh. Setuju, sangat setuju, tidak setuju. Mereka centanglah, cek. Baru buat rumusnya nanti. Dari 40 angket ada sekitar 39 setuju. Itu berarti kan sudah benar penelitian. Makanya di bab 4
kalimat diduga ini bab 4 dibuktikan. Hipotesa saya pada bab 2 terbukti. Karena apa? Dari 4 variabel yang saya tanyakan, rata-rata pertanyaan mereka di atas 3,5. Maka penelitian saya terbukti. Nah, itu. Maka harus jelas di sini jalannya. Mana apa beda kerangka konseptual dengan hipotesa? Tapi di skripsi di sini ada hipotesa, ada kerangka konseptual di satu skripsi. Kalau kita tanyakan apa bedanya itu, ya begitulah Pak, ya begitulah kalau. Karena apa? Karena nggak tahu dia. Apa bedanya sensor dengan pisau mengupas mangga? Ya begitulah Pak, begitulah kalau. Karena nggak tahu dia apa bedanya sensor dan pisau. Bedanya jelas. Kalau sensor amburadul, tapi kalau pisau cantik. Tapi ini nggak tahu apakah sensor atau pisau yang digunakannya, karena nggak tahu dia apa itu latar belakang masalah, apa identifikasi masalah, apa rumusan masalah, apa tujuan, apa manfaat, lalu apa metode. Artinya skripsinya itu tidak sistematis, sistematika berpikirnya tidak terlihat. Nah, maka sejak sekarang saya katakan mulailah berpikir menyusun proposal skripsimu, karena UAS nanti itu jawabanmu, itu nanti UAS kalian, susunlah proposal skripsi. Jadi sekarang sudah kalian pikir-pikir kenapa jadi skripsimu semester depan, sehingga sudah gampang nanti ketika dikatakan kumpul seminar proposal proposal skripsi, tinggal ganti tanggal itu selesai. Oke, ada lagi pertanyaan? Tadi satu lagi, silakan. Siapa tadi mau bertanya? Ada? Ada nanti rumusnya itu. Ada rumusnya. Kalau 100 dia 10 misalnya. Kalau 200 dia menjadi 20 atau ada rumusnya, kalau rumusnya. Lihat nanti rumusnya. Kan kalian sudah belajar rumus-rumusnya itu kan. Kalau saya jelaskan lagi nanti di sini berarti tambah lagi mata kuliah kita ini jamnya gitu. Karena saya tidak sedang mengajar ini. Saya sedang mengajar bimbingan proposal skripsi. Kalian bukanlah pelajaran kalian nanti. Ada rumusnya itu. Rumus mencari angka populasi. Yang sini begini. Ya, saya jadi tertawa dalam rangka membaca skripsi orang. Populasi. Jumlah populasi semua siswa di SMA Teddy Foundation ialah 35. Iya kan? 35. Kelas 9. Kalau dari segi rumus, kalau 100 kan 10. 35 kan belum 100. Seharusnya kan kalau di bawah 100 berarti kan 10 lah kan. Dari 0 sampai 100, pokoknya 0 sampai 100 10. Tapi dia buat jumlah populasi 35, jumlah sampel 35. Padahal dia sebenarnya buat rumus. Rumus untuk menentukan sampel adalah dari 100 menjadi sekian. Maka di bawah 100, 10. Tapi di bawahnya lagi. Sampel yang saya buat ialah 35. Dari mana rumusnya 35? Kan aneh itu. Nah, kalau pakai rumus. Kalau tidak pakai rumus karena sedikit, jangan buat rumus itu. Buang rumus itu. Dalam penelitian ini jumlah populasi 35. Dan sampel yang saya buat ialah 100% 35. Titik. Tak usah pakai rumus-rumus tadi. Tak usah masukkan rumus itu di skripsi. Ini dimasukkan rumus. Dia katakan 0 sampai 100, 10. Tapi populasi 35. Sampel 35. Beda itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalian bacalah nanti bagaimana cara menentukan sampel populasi. Di situ sering tidak tahu mahasiswa mana sampel,
Mana populasi? Nah, populasi itu harus dijelaskan. Populasi itu dijelaskan. Misalnya 35 orang tadi siswa kelas 9. Berapa laki-laki? Berapa perempuan? Itu bisa dijelaskan. Namanya populasi. Populasi itu diidentifikasi dengan. Begitu ya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, kita minggu depan ketemu lagi dalam rangka membahas bentuk skripsi. Tapi sebelum ke sana, saya memberikan beberapa tips membuat proposal skripsi. Tips apa namanya? Cara singkat apa namanya? Untuk apa? Supaya jangan salah menentukan bentuk proposal skripsi. Ada tips. Tipsnya itu, yang pertama, carilah judul yang belum pernah dibahas. Jadi tugas kita, kalau kalian pergi ke perpustakaan baca judul skripsi yang sudah pernah, fungsinya ialah supaya jangan sama judulmu dengan yang lain. Bukan mengambil skripsi itu jadi kau jadikan skripsimu, jangan. Itu nanti namanya plagiat. Makanya di sini tidak diizinkan lagi membaca skripsi. Hanya diizinkan membaca judul skripsi. Lihat nanti judul-judulnya supaya jangan sama dengan skripsimu. Karena di kampus ini banyak judul yang hampir sama. Hanya ganti apanya? Hanya ganti objeknya. Pendampingan pastoral kepada orang yang sakit kepala. Baru pendampingan pastoral kepada orang yang sakit perut. Pendampingan pastoral kepada orang yang sakit kuping. Itu saja judulnya sampai bertahun-tahun. Pendampingan pastoral kepada orang yang sakit hati. Pendampingan pastoral kepada orang yang sakit pilu, flu, macam-macam. Itu aja. Judul sama. S1, S2, itu judul juga judulnya. Pendampingan pastoral kepada orang yang kecewa, diputus pacar. Lalu langkah-langkah pastoralnya sama, berdoa. Komunikasi. Jadi kalau itu judul sama aku, udah tahu aku jawabannya. Berdoa. Dari 5 kali pertemuan langsung berubah. Power Ranger. Jadi nggak ada lagi model lain. Ya, itu tips pertama. Jangan sama. Kalau sama malulah. Cari yang baru yang tidak sama. Nanti kalau kalian pasti begini. Peran guru pak ini itu aja nanti. Peran guru pak. Aduh. Hanya baca judulnya saja kita udah langsung nek gitu. Gini, tidak menantang. Makanya saya usulkan sebenarnya sarankan PPL itu aja angkat judul skripsi sehingga lebih menantang, lebih original daripada kau baca-baca judul kakak tingkatmu, abang tingkatmu nanti peran guru pak. Itu aja itu. Hanya lihat gini peran langsung gitu. Udah tahu kita jawabannya nanti. Semuanya udah tahu kita. Paling nanti bab 2 definisi pak. Semua copy paste dari skripsi yang lain. Semua. Titik komanya sama. Cuma kita katakan ini kenapa ganti ini. Sudah begitu pak kata doping 1. Begini harus ada paknya. Jadi udahlah, garuk kepala kita, udah teruskan aja lah. Kita senyum-senyum aja. Gitu. Itu ya. Lebih baik ambil tema yang menarik, yang tidak pernah dibahas orang, yang bermanfaat di masyarakat. Apa yang membuming misalnya tentang pendidikan sekarang. Saya katakan kan Merdeka Belajar itu kan menarik dibahas. Kampus Merdeka pun enak dibahas. Merdeka Belajar yang saya katakan kemarin kan bagus itu. ATM dan gila itu kan. Coba bahas kalian. Belum ada mungkin yang menulis itu nanti. Konsep Merdeka Belajar itu.
Apa sebenarnya konsep Merdeka Belajar? Lalu bagaimana penerapannya bagi pendidikan agama Kristen misalnya? Konsep Merdeka Belajar itu menarik. Lalu taati semua aturan teknis penulisan. Taati. Kami banyak habis waktu hanya berbicara soal tata cara penulisan. Kalau ada 6 bulan pembimbingan skripsi, hampir 5 bulan itu bicara tata cara menulis, mengutip buku, mengutip jurnal, mengutip apalagi, mengutip ayat Alkitab, semualah tata cara titik koma, mana miring, tata cara menulis kepustakaan, habis di situ. Kita sudah coret-coret di bab 1, masuk ke bab 2, kembali lagi. Coret bab 2, masuk ke bab 3, kembali lagi. Sampai kepada kesimpulan, itu saja. Coret-mencoret soal tata cara penulisan. Nanti akan saya pakai sebentar nanti membahas itu. Supaya kalian jangan salah menulis lagi. Itu cara tips ya. 3 itu saja mungkin nanti kalian sudah bisa tertolong. Nah, kemudian cara menemukan ide skripsi. Menemukan ide. Bagaimana cara mencari judul skripsi atau idea? Mungkin kalian masih bingung apa judul skripsiku ya. Bagaimana cara mencari? Apa masalah yang harus diteliti? Nah, caranya ialah cobalah buka transkrip nilaimu. Kemarin kan sudah saya katakan minggu yang lalu ya. Lihatlah transkrip nilaimu. Di manalah kamu expert? Di manalah kamu mapan bagus atau lihai? Harus lihai. Baru kemudian coba buka buku-buku pelajaranmu, mata kuliahmu yang mulai semester 1 sampai semester sekarang. Mana yang menarik? Tulisan-tulisan mana yang menarik? Paper-paper mana yang menarik? Wah, ini bagus juga ini. Wah, ini bagus ini. Hanya tinggal menambah sedikit-sedikit, ini udah bagus ini. Coba baca. Baru yang kedua ialah bacalah jurnal pendidikan agama Kristen. Pasti sudah banyak orang menulis tentang PAK di jurnal. Lihat nanti jurnal pendidikan agama Kristen. Klik di internet, jurnal pendidikan agama Kristen. Lalu klik jurnalnya itu, lihatlah tulisan-tulisan di situ. Artikel-artikel tentang PAK. Baru yang ketiga ialah bacalah skripsi. Tadi sudah saya katakan judul-judul skripsi. Sehingga kalian tidak terjadi plagiat atau meniru, tapi menginspirasi. Wah, ini kakak ini menulis ini, abang ini menulis ini, berarti saya menulis ini. Itu. Tapi ideanya ada dari sana. Baru yang berikut ialah berdiskusi dengan teman. Aku mau judul skripsiku ini, menurutmu bagaimana ya? Cocok enggak? Jangan segan-segan atau enggan diskusi dengan teman. Orang yang tidak suka diskusi dengan temannya, itu tidak akan berkembang ilmunya. Jangan malu kalau orang tahu judul skripsimu. Jangan malu. Bahkan harus senang supaya orang tahu memberi buku-buku yang harus kau baca. Atau link-link jurnal yang harus kau baca atau buka. Seringlah diskusi. Diskusilah dengan orang yang tepat, yang tahu skripsimu. Lalu yang terakhir, carilah kekurangan penelitian yang kita buat. Cari kekurangan. Karena pasti kita belumlah orang yang sempurna. Oke, sampai di sini. Saya pikir sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan masuk pada bentuk skripsi. Oke, silakan siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa. Doa saja, Pak. Ya.
Oke, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu sepanjang hidup kami Tuhan, di mana pada siang hari ini kami sudah selesai mengikuti perkuliahan kami Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini bisa berguna bagi kami dan bisa kami laksanakan ketika kami nanti sudah menuju ke skripsi Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa Namu, di dalam nama Namu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya.